Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Ersa Nurhaliza dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A reguler B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan dan negara. Negara dan pemerintah merupakan dua institusi yang berbeda. Pemerintah bersifat dinamis dan silih berganti secara berkala, sedangkan negara bersifat statis dan permanen. Maksud dari pemerintah bersifat dinamis dan silih berganti secara berkala adalah pemerintah bisa diganti dalam segi apapun, baik peraturan, kewenangan orang-orang pemerintahan, sedangkan negara bersifat statis dan permanen. Artinya negara tidak bisa diganti, diganggu gugat oleh siapapun itu dan tidak bisa diganti karena bersifat permanen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang negara. Dari beberapa pendapat para ahli, saya mengutip dari Max Weber. Menurut Max Weber, negara adalah manusia yang berhasil mengklaim penggunaan kekuatan fisik dan paksa yang absah dari suatu wilayah tertentu. Maksud dari Max Weber ini adalah negara berhasil mengklaim manusia seseorang yang harus mengikuti suatu ketentuan dari sebuah negara dengan berdasarkan kekuatan fisik dan paksa yang absah dari wilayah tersebut. Pengertian negara terbagi menjadi 5. Pengertian negara sebagai entitas, pengertian negara sebagai idea, pengertian negara sebagai institusi, pengertian negara sebagai arena, dan pengertian negara secara aktor. Saya akan menjelaskan masing-masing pengertian negara ini. Pengertian negara yang pertama adalah entitas. Menurut ilmu negara yang berkaitan dengan hukum adalah kesatuan entitas yang memiliki kedaulatan, pengakuan, wilayah, rakyat, dan pemerintah. Di Indonesia sendiri ada konsep mensakralkan negara, istana negara, pejabat negara, dan lain sebagainya. Sebagai entitas ini adalah segala-galanya di mana pemerintah akan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, suatu tujuan bersama. Berarti pemerintah di Indonesia ini di suatu negara akan berusaha bekerja sama dengan para pemerintah lainnya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jika sudah mencapai suatu tujuan bersama yang digariskan dalam konstitusi, negara pasti akan menjadi negara yang ideal. Yang kedua itu pengertian negara menurut IDEA. Ini berkaitan dengan kepentingan, di mana negara itu dibuat untuk mencapai kebebasan dan keadilan. Ini berarti negara tidak hanya berbicara tentang pemerintah, wilayah, dan lain-lain, tetapi juga membahas tentang idea. Negara sebagai idea ini mempunyai cita-cita kolektif, salah satunya yaitu menciptakan kemakmuran yang ada di masyarakat dengan berbagai pelayanan publik dan pembangunan. Dari berbagai pelayanan publik dan pembangunan ini adalah masyarakat bisa menikmati negara sebagai idea ini dengan cara pelayanan publik. Contohnya seperti masyarakat yang mempunyai urusan dan harus mendatangi kantor pemerintahan, dan pemerintah dan orang-orang di kantor pemerintah itu melayani kita dengan baik, dengan ramah. Itu sudah termasuk kita menikmati negara sebagai idea. Yang ketiga yaitu institusi. Institusi ini mempunyai beberapa faktor, yaitu kekuasaan dan otoritas, proses, lembaga, dan perangkat. Maksudnya adalah suatu negara pasti mempunyai kekuasaan yang dipegang oleh beberapa orang penting di dalam suatu negara. Ada lembaga negara, perangkat negara, dan beberapa proses yang dilakukan oleh negara. Pengertian negara sebagai arena. Negara adalah arena atau ruang perebutan kekuasaan dan kekayaan. Negara menjadi salah satu arena pemerintahan. Seperti pemerintahan desa, berarti desa sebagai arena pemerintahan. Desa berarti sebagai suatu tempat pemerintahan untuk menyalurkan hak-hak yang harus diterima oleh masyarakat desa melalui pemerintahan pusat atau kota.
Yang kelima adalah pengertian negara menurut aktor dengan aktor adalah artinya setiap negara pasti mempunyai pejabat negara, pejabat politik, dan orang-orang penting yang mempunyai kekuasaan di negara tersebut. Pemerintah atau government. Pemerintah adalah institusi dan arena kekuasaan kewenangan pemerintah. Dalam otoritas negara modern, pemerintah adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Bukanlah negara. Pemerintah itu sesuatu yang dahsyat, yang kedudukannya melebihi seorang pemimpin. Pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menjalankan negara. Pemerintah merupakan otoritas tertinggi untuk menyelenggarakan, mengatur, mengurus negara untuk mencapai tujuan bersama yang telah digariskan dalam konstitusi. Pemerintahan merupakan tradisi Amerika dan Inggris. Ini merupakan suatu bentuk kebebasan pemerintah atas negara yang absolut. Maksudnya adalah pemerintah ini dibuat untuk supaya kita lebih bebas dan mempunyai kekuasaan atas negara yang absolut, negara yang sudah ditentukan kekuasaan dan pemerintahnya. Kita bisa lebih diberikan kebebasan. Definisi asosiatifnya luas. Pemerintahan umumnya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan ini merupakan sarana untuk menegakkan kebijakan organisasi sekaligus sebagai mekanisme untuk menentukan kebijakan. Pemerintahan memiliki semacam konstitusi, yaitu pernyataan tentang prinsip dan filosofi pemerintahannya. Memiliki hukum dan regulasi. Hukum itu artinya undang-undang, dan regulasi itu turunannya peraturan pemerintah dan peraturan menteri, yaitu membuat hukum, membuat undang-undang di dalam sebuah negara sudah pasti akan membuat turunannya, akan membuat peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang dibuat oleh suatu pemerintahan direpresentasikan oleh pejabat publik. Pejabat publik seperti presiden, wakil rakyat, dan lain-lain. Maksudnya adalah pemerintah ini direpresentasikan, diwakili oleh pejabat publik seperti presiden, wakil rakyat, dan banyak lagi lembaga-lembaga negara yang berperan sebagai pejabat publik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.